الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah, Tuhan Sang Pencipta sekalian alam. Jamaah muslimin muslimah rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi ini di bulan Rabiul Awal, salam dan salawat kita kepada baginda Rasul kita letakkan selepas majelis pengajian. Dan kita terdahulu majelis pengajian kita Riyadhus Shalihin di surat 160 bersamaan dengan fasal yang baru, fasal perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Dalam kitab ini setiap fasal baru pasti dimulakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum, apa yang diberikan kepada kamu, ar-rasulu, oleh Rasulullah, fakhuzuhu, maka terimalah. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang kepada kamu, anhu, daripadanya, fantahu, maka hentikanlah atau hindarkanlah. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Muslimin dan muslimah, hebatnya Allah dan sempurnanya sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menekan makhluk yang bernama manusia dengan kedua matanya tidak mampu untuk melihat sesuatu di luar batas kemampuan mata untuk melihatnya. Jangankan melihat Allah, melihat angin saja kita tidak mampu. Kipas yang mengeluarkan angin atau yang mendatangkan angin, kita dapat merasakan kedatangannya, tetapi kita tidak dapat untuk melihatnya. Bau wangi, bau harum, hidung kita dapat menghidunya, akan tetapi mata kita tidak dapat melihat angin yang membawa bau wangi yang dapat dihidu oleh hidung kita. Menandakan bahwa untuk berhubungan dengan Allah, manusia berhubungan dengan Allah perlu utusan Allah. Dan utusan Allah ini pula Allah di tengah-tengah manusia untuk memimpin manusia adalah dari bangsa manusia. Lain tidak lain bagi kita umat akhir zaman adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah utusan Allah. Itulah Rasul Allah. Itulah Nabi Allah. Diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia di akhir zaman untuk memberitahu kepada manusia jalan keselamatan menuju kepada jalan kembali kepada Allah. Jalan keselamatan kembali kepada Allah dilepaskan oleh Allah Ta'ala di dunia dengan segala kerenahnya, dengan segala ujian cabarannya, supaya selamat kembali kepada Allah. Allah menyampaikan di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur fakhuzuhu,
apa saja yang didatangkan atau diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, fakhuzuhu, terima. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditegah, apa yang dilarang, hindari atau hentikan. Ini merupakan pokok ibadah. Penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah melalui perintah Allah yang disampaikan oleh Allah kepada utusannya, yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi dalam hidup kita ini hanya dua. Jika tidak taat adalah natijahnya, jika tidak senang, susah. Hanya ada dua itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi dalam melakukan perintahnya, Allah siapkan dan sediakan pahala untuknya. Juga dalam meninggalkan larangannya, Allah siapkan pula ganjaran dan pahalanya. Taat itu melaksanakan perintah dan meninggal yang ditegah. Berarti sebaliknya, maksiat itu melaksanakan yang ditegah, meninggalkan yang diperintah. Jika seseorang itu tidak melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang ditegah, menurut Imam Ibnu Athaillah, orang itu tetap taat kepada Allah. Saya ulang, jika seseorang tidak melaksanakan yang diperintah, tapi dia meninggalkan yang ditegah, dia termasuk orang yang ibadah kepada Allah. Contohnya, orang itu tidak melakukan perintah yang sunnah, seperti tahajud, itu hukumnya sunnah. Duha, hukumnya sunnah. Ini dalam hubungan sholat. Dia tidak melakukan duha, tapi dia tidak melakukan maksiat. Untuk memudahkan, dia tidur. Maka tidurnya dengan niat meninggalkan yang ditegah daripada melakukan maksiat, lebih baik tidur. Orang yang tidur dengan niat meninggalkan maksiat, tidurnya adalah ibadah. Itu batas minimal. Apalagi niat tidurnya adalah untuk mempersiapkan dirinya selepas bangun tidurnya untuk melakukan ibadah. Maka tidurnya dicatat sebagai ibadah. Grade-nya yang berbeza. Grade tidur meninggalkan maksiat dengan grade-nya tidur mempersiapkan membuat taat. Oleh itu, dalam hidup ini, konsep melaksanakan perintah meninggalkan yang ditegah harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat Quran berikutnya, wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Rasulullah itu berkata-kata menurut hawa nafsunya. Tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. In huwa illa wahyu. Itulah baginda Rasul. Allah memilih atau Allah mengangkat, Allah mempercayakan
utusannya sebagai pemimpin bagi para nabi dan para rasul sebelumnya, juga sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah pandu, Allah bimbing baginda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh baginda Rasul bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan hawa nafsunya, tetapi di atas dasar perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, jika kita belum mampu melaksanakan semua yang baginda Rasul perintahkan, jangan tinggalkan semua. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, jika tidak mampu melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semua, lakukan semampunya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama, tetapi manusia diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah agama. Saya ulang, tidak ada paksaan dalam agama, tapi Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk melaksanakan perintah agama. Kadang kita harus mencontohi orang lain, tapi kadang kita harus mengukur kemampuan diri kita yang berbeza dengan orang lain. Saya ulang lagi, kadang kita harus mencontohi kebaikan orang lain, tapi kadang kita juga harus mengukur kemampuan kita dibandingkan orang lain. Jika kita tidak mampu, kemudian kita niat ingin seperti orang lain yang mampu, Allah Tuhan yang Maha Pemurah memberikan pahala kebaikan atas niatnya. Jika ia diberikan kemampuan, dia akan melakukan seperti orang lain melakukan. Contoh, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita belum mampu bersedekah dengan jumlah yang besar, tapi kita ada niat, jika Allah Ta'ala berikan saya seperti dia, artinya orang yang mampu bersedekah dengan nominal yang besar, kita ingin seperti dia. Niat kita dibalas oleh Allah. Karena apa? Memang Allah belum memberikan kemampuan, tapi dia punya niat seperti orang yang punya kemampuan. Ini bukan berarti memaksakan diri, tetapi ini adalah berharap terhadap Allah sesuatu yang belum ada, Allah kuasa untuk mengadakan. Sesuatu yang belum punya, Allah kuasa untuk memberikannya. Kembali kepada ayat ini, husnuzon kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW, seorang insan yang dipandu oleh wahyu, seorang manusia yang dipandu. Kita mengenali Al-Quran, proses turunnya Al-Quran 23 tahun. 13 tahun mengiringi perjalanan baginda Rasul di Makkah. 10 tahun mengiringi perjalanan baginda Rasul di Madinah. Setelah sempurna Al-Quran diwahyukan, baginda pun dipanggil oleh Allah, artinya kembali ke rahmatullah, ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah sang pencipta alam semesta. Baginda Rasulnya kembali kepada Allah, Al-Qur'annya ditinggalkan untuk umatnya, Al-Qur'annya ditinggalkan untuk panduan keselamatan bagi umatnya.
Maka baginda Rasul pun menyebutkan dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima abadan, kitab Allah wa sunnati rasulih au kama qad. Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang dengan keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran wahyunya Allah, As-Sunnah adalah sabda baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang diucapkan oleh baginda di atas dasar wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ayat berikutnya, "Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni oleh Allah akan dosa-dosa kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Baginda Rasul diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita, untuk menyampaikan kepada umatnya dengan perkataan jika. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi kuasa kepada manusia untuk digunakannya. Digunakan kemana? Digunakan untuk apa? Dengan tujuan kepada siapa? Jadi kata-kata jika, bahasa Arab in, ini dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Jika rasa cinta yang Allah anugerahkan, karena ini bahasanya adalah cinta, jika rasa cinta itu untuk mencintai Allah, sedangkan kita itu diuji oleh Allah Ta'ala tidak dapat melihat Allah, melainkan Allah beri kemampuan kita untuk melihat ciptaan Allah, melainkan kita diberikan kuasa untuk melihat Rasulullah. Tentu yang melihat Rasulullah adalah yang hidup bersama dengan Rasulullah. Saya mengatakan yang melihat Rasulullah adalah yang hidup bersama dengan Rasulullah. Itulah sahabat namanya. Karena di dalam penjelasan kurun waktu kehidupan manusia bersama dengan Rasulullah, orang yang pernah hidup bersama Rasulullah namanya sahabat. Orang yang pernah hidup dengan sahabat tapi tidak pernah bersama dengan Rasulullah namanya tabi'in. Orang yang pernah hidup bersama tabi'in tapi tidak pernah hidup bersama dengan sahabat namanya tabi'in. Terus sampai 2023, orang yang pernah hidup dengan ulama, dengan penerus baginda Rasul di era sebelum kita, namanya adalah umat. Umat ini secara umum tidak dibatasi oleh suku, bangsa, warga negara, tetapi adalah semua keturunan Adam dan Hawa, termasuk kita. Hidup di zaman baginda Rasul atau hidup di zaman selepas baginda Rasul wafat, kita hidup di era umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencintai Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ini Allah Ta'ala pandu.
Jamaah hatiku dipandu oleh Allah untuk mencintai Rasulullah adalah salah satunya mencintai Al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Mencintai zuriyah ataupun keturunan baginda Rasul. Mencintai hukum-hukum Islam yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Di dalam ayat ini, in kuntum tuhibbunallah, jika seseorang itu membawa rasa cintanya kepada Allah, baginda Rasul diperintah untuk menyampaikan fattabi'uni, ikuti aku. Berarti tanda orang itu betul-betul mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa seseorang mengakui cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, cara untuk mengikuti Rasulullah, saya ulang yang tadi setelah saya sampaikan, belum mampu semua, jangan tinggalkan semua. Teruskan dan perbanyakkan untuk menyampaikan dan membaca salam dan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi dalam bulan Maulid ataupun Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal, seperti mana yang kita ada saat ini. Jika tradisi dan kebiasaan bergeser karena era dan zaman, saya percaya yang dulu adalah lahir di kampung, itu bila bulan Rabiul Awal seperti ini 12 malam, di masjid itu selalu diajak untuk berselawat bersama pakai kitab Al-Barzanji yang kebanyakannya dicetak warna kekuning-kuningan itu. Kemudian orang-orang kampung bergantian untuk membawa juadah. Bila selesai sholawat sampai ke mahallul qiyam, baca rawi, baca doa, kemudian diagihkan juadah itu. Menciptakan satu suasana di mana suasana itu adalah menghidupkan kecintaan kepada baginda Rasul. Walaupun tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bergeser, baca sholawatnya masing-masing. Kemudian tazkirahnya yang diteruskan. Kebaikan ketemu dengan kebaikan, insya Allah berakhir dengan kebaikan. Maka jika ada masjid ya, di Shah Alam umpama, malam pertama bulan Rabiul Awal, ya, antara maghrib dan isyaknya tazkirah, terus tazkirah. Baik, ya. Secara pribadi banyakkan salam dan salawat kepada baginda Rasul. Karena proses kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini bertahap. Ya. Apa maksud saya bertahap? Ya. Lahirnya manusia seperti kertas yang masih bersih. Kemudian diperintah oleh Allah untuk belajar. Dalam sebuah hadis, perintah belajar itu bukan ketika akil balik. Perintah belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dalam bahasa Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu dari mulai kecil, buayan. Artinya masih didukung oleh ibunya, oleh maknya. Sampai kapan? Sampai bila?
ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Berarti lembaran putih bayi yang baru lahir ini dicorakkan dengan perintah belajar. Tapi bila sudah bertambah ilmunya, tidak berhenti untuk memperbanyakkan ilmu saja. Tuntutan ilmu adalah amal. Maka mana lebih tinggi kedudukan ilmu dengan amal? Punya kedudukan masing-masing. Ilmu tanpa amal, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tanpa amal diumpamakan pokok tanpa buah. Begitu juga sebaliknya, amal tanpa ilmu tidak bisa dikatakan buah tanpa pokok, karena mustahil ada buah tanpa pokok. Ini dalam hukum akal. Berarti amalnya itu adalah sia-sia karena tidak ada dasar ilmunya. Maka dengan tazkirah, memperbanyakkan ilmunya, tuntutan di atasnya adalah mengamalkannya. Nanti tuntutan berikutnya adalah mengikhlaskan amalnya. Jadi ilmu, amal, ikhlas. Insya Allah jamaah Riyadhus Shalihin sesuai dengan pertolongan Allah melalui panjang umur yang Allah berikan, kita tidak melupakan tahapan-tahapan itu. Artinya buktikan ilmu yang Allah Ta'ala beri dengan amal yang kita lakukan. Buktikan pula amal yang kita lakukan disertai pula dengan keikhlasan. Karena ikhlas inilah amal tanpa paksaan. Ikhlas inilah amal tanpa kepentingan. Adalah menyerahkan jiwa raganya kepada yang memberikan jiwa raga. Menyerahkan hartanya kepada yang memberikan harta kepadanya. Menyerahkan sepanjang hidupnya kepada yang memberikan hidup kepadanya. Selari dengan kalimat yang kita lafadzkan saat doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, menyerahkan hidup kita kepada Allah itu harus tahu jalannya. Jika tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sesat orang itu. Nah, kesesatan berarti tidak sampai kepada tujuan. Orang sesat itu tetap jalan, tapi tak sampai tujuan. Jika puan-puan pernah dalam hidup ini menuju ke satu destinasi, tapi blank ke kanan atau ke kiri, tidak pasti. Kereta tuan-tuan puan-puan tetap jalan, tapi tak pasti sampai kepada tujuan. Jalannya seperti orang lain, tapi karena tidak ada panduan dan tidak ada tujuan, hasil akhirnya beza dengan orang lain. Nah, tanda mencintai Allah adalah ikut Rasulullah SAW. Di rangkaian ayatnya, kalau orang itu sudah ikut kepada baginda Rasul, diawali dengan selalu memperbanyakkan salam dan salawat kepada baginda Rasul, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang itu? Yuhibbukumullah. Allah mencintai orang itu. Berarti untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, kecintaan Allah kepada hambanya, jalannya adalah cintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya buatkan perumpamaan. Anak kita
Siapa di antara kita yang tidak mencintai anaknya? Itu sudah pasti mencintai anaknya. Kemudian kita akan suka terhadap orang yang mencintai anak kita. Berarti untuk mendapatkan kecintaan kita melalui mencintai anak kita. Ibaratnya seperti inilah. Anak kita sekolah. Kemudian anak kita bertemu dengan temannya. Berteman dengan kawannya. Kemudian kawan itu punya orang tua. Anak kita ketemu dengan anak dia berteman. Maknya, kawannya anak kita ini selalu berbuat baik dengan anak kita. Otomatis kita pun suka dengan orang itu karena dia selalu buat baik dengan anak kita. Itu sekadar pendekatan saja dan tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya. Allah mengutus baginda di tengah-tengah manusia untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Ini utusan Allah supaya manusia ketemu dengan dunia, manusia ketemu dengan hawa nafsunya, manusia ketemu dengan syaitan dan sekutunya, tetap selamat hidupnya. Allah utus manusia yang menaruhkan atau menyerahkan hidupnya untuk umatnya. Sampai baginda Rasul wafatnya, kata-kata sebelum wafat adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Yang seperti itu, kemudian umatnya mencintai baginda Rasul adalah jalan untuk mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja cinta kepada baginda Rasul adalah harus dibuktikan dengan mengikuti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mendapatkan kecintaan Allah kepadanya, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berkenan untuk memaafkan, mengampunkan akan dosa-dosanya. Bermakna jalan untuk mendapatkan keampunan dari Allah adalah ikuti Rasulullah. Maka istighfar ini bentuknya bermacam-macam. Ada lafaz istighfar, tapi ada perbuatan yang di sebalik itu tersirat istighfar. Contoh, guru mengajar. Mengajar itu adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Dari jalan mengajarnya itu boleh membuahkan keampunan daripada Allah. Coba bayangkan, ya, tanggung jawabnya mengajar, kemudian diganti dengan memusingkan tasbih untuk beristighfar. Dia tidak jadi mengajar. Tentu terbalik. Istighfarnya guru adalah ikhlas mengajar muridnya. Bukti istighfarnya orang tua adalah ikhlas mengasuh mendidik anaknya. Bukti istighfar seorang istri adalah taat patuh kepada suaminya. Lafadznya tetap dilafatkan, tapi kepribadian mencontohi baginda Rasul tetap dilakukan. Insya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, selain dicintai oleh Allah adalah diampuni oleh Allah. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu
dalam diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik sekali. Untuk siapa teladan itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk siapa saja yang mengharapkan keridhaan Allah dan kesejahteraan di hari akhir. Muslimin dan muslimah, ini ayat yang sangat terkenal di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidur Rasul. Selalu dilafadzkan dan diulang-ulang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu sering diulang. Dalam kepribadian baginda itu ada contoh teladan yang baik. Nah, di sini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah pengajian Riyadhus Shalihin, ada jeda sejenak, ada waktu sebentar untuk neraca dalam hidup kita. Maksud neraca ini, sebelum melakukan sesuatu itu terbayang atau dibayangkan, ini Rasulullah suruh ke tidak. Nanti akan naik, Rasulullah suka ke tidak. Tuan-tuan, jika sudah ada rasa sambung kepada Rasulullah, Allah suruh. Rasul pun menyuruh. Sudah ada rasa sambung kepada Rasulullah, Rasulullah suka. Insya Allah akan terbantu kita untuk ikhlas dalam beramal. Contoh sebelum kita hatiku ngaji bersama, datangkan lintasan, Rasulullah suruh tak? Pasti hati kecil kita akan memberi jawaban, Rasulullah suruh kamu baca Quran. Kemudian akan naik, Rasulullah kira-kira suka tak? Ya. Ini tidak dapat diada-adakan, tidak dapat direka. Yang kedua ini, karena ini yang kedua adalah rasa, ya, rasa. Sebagaimana dulu pernah saya buatkan contoh, ya, menantu datang ke rumah mak mertua. Karena ini cerita orang kampung, ya, cerita orang kampung. Menantu datang ke rumah orang tua bawa ubi, ya, bawa ubi. Menantu itu tidak berharap kalau dia pulang dikasih kambing oleh mertuanya. Tapi dia sangat puas jika ubi yang dibawa diterima oleh mertuanya. Kemudian mertuanya suka, senyum kepadanya. Cukuplah itu satu yang sangat membahagiakan. Tidak ada keinginan nanti dipulangkan ataupun nanti dikasih pulangan. Tidak. Senyumnya mak mertuanya, redonya adalah sudah satu kepuasan yang sangat bernilai dan juga sangat berharga. Jika kita datangkan di dalam lintasan hati kita, Rasulullah suka ke tidak? Jika saya menggunakan sebagian hidup saya ini untuk mengaji, sebagian hidup saya untuk khidmat dengan keluarga, sebagian hidup saya untuk khidmat kepada sesama, sebagian hidup saya untuk jaga anak-anak saya. Terus, sehingga dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada interaksi secara batiniah dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Ada neraca, mengikuti, mencontohi, dan meneladani baginda Rasul, karena sememangnya Allah Ta'ala dalam sabdanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, siapa yang boleh menyerasikan ataupun menjadikan langkah hidupnya selalu mengikuti Rasulullah? Liman kana yarjullaha, orang yang selalu berharap keridhaan Allah. Redonya Allah, yarjullah, itu tingkatan yang paling tinggi. Ya. Maka tingkatan-tingkatan orang awam, tingkatan orang biasa seperti saya lah,
itu dalam melakukan perkara kebaikan itu masih disertai keinginan, kepentingan yang kembali kepada diri sendiri. Aku kalau buat ini dapat apa? Aku kalau kerjakan ini dapat apa? Sebagaimana seorang pekerja, kalau aku kerja dapat gaji berapa? Bukan hanya dapat gaji ketidak, tapi ada berapanya. Seperti mana transaksi awal antara yang menyuruh kerja dan yang mengerjakan. Tukang dengan pemilik rumah. Itu pada peringkat awal biasanya ya, akan ada komunikasi. Kamu kerja di rumah saya. Ya, saya nak kerja. Kadang kata-kata upah itu diawali dari pekerja bertanya kepada yang memberi pekerjaan, kadang dari yang memberi pekerjaan kepada yang bekerja. Seperti pekerja menanyakan kepada yang memberi pekerjaan, upah saya berapa? Atau sebaliknya, yang memberi pekerjaan mengatakan kepada yang bekerja, kamu kerja 1 hari tak kasih upah sekian. Sebenarnya antar keduanya itu berat untuk mengatakan nominal. Kecuali minta maaf jika orang itu memang mata duitan. Kamu suruh saya kerja di rumah kamu, sehari kamu kasih berapa? Belum kerja, duit saja yang dibahas. Ada orang jenis itu. Dan itu tidak salah karena itulah level dia. Ya. Tapi ada orang diberi pekerjaan itu berterima kasih. Berterima kasih karena tenaganya dapat bermanfaat. Ya. Keterampilannya dapat membantu kepada orang lain. Dia berterima kasih dulu. Terima kasih awak berikan pekerjaan kepada saya. Tentang upahnya itu sudah terletak di bawah. Artinya bukan nomor 1 lagi. Ya. Tersangat baiknya orang yang memberikan pekerjaan. Sampai dia itu bekerja tidak lagi mengingat upah atau gajinya. Ini bisa berlaku sesama manusia dan ini juga bisa berlaku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya sudah di tingkat yarjullah, liman kana yarjullah, itu sudah tidak lagi karena upah, tapi redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meneladani baginda Rasul tidak lagi terbayang baginya upahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul kemudian kita ingin menirunya, seperti sholat qobliyah ba'diyah, seperti duha, tahajud, seperti zikir, seperti baca Quran, ya, ataupun amalan-amalan sunnah lainnya. Insya Allah jamaah Riyadhus Shalihin tentang pahala bukan tidak ingin, tapi bukan merupakan perkara yang utama, tapi utamanya adalah redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ini terlintas pada saya, orang untuk mendapatkan bagian, dia beratur, ya. Seperti sekarang ini sebagian kampung di wilayah kami itu ada yang sudah kekeringan. Artinya kekeringan itu bekal air itu tidak mencukupi, sehingga harus mendatangkan tangki air, ya, kereta yang bawa tangki air 5.000-6.000 liter, kemudian bawa baldi ataupun bawa galon, ya, untuk antri mengisi air, ya, air bersih, karena belum musim hujan, ya, untuk antri
Jadi ada banyak baldi gitu. Kemudian ada satu orang tua yang ikut antri. Simpatinya orang yang di depan, ini bagiannya itu dikasihkan kepada orang yang di belakangnya. Bagiannya itu dikasihkan kepada orang. Itu bukan karena dia ingin mendapatkan uang, menjual air, tidak. Tetapi itu adalah karena dari suara hatinya. Saya lebih muda dari dia, dia lebih tua beratur. Saya kasihkan saja bagian saya beratur lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak Tuhan, kita manusia. Melihat perbuatan orang itu saja kita memujinya. Baiknya budak itu. Apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Budak itu bukan karena ingin mendapatkan upah atau dipuji, tapi karena semata-mata dia mau membantu hamba Allah. Sudah pasti apa buah dari Allah yang diberikan kepadanya? Ridhonya Allah Ta'ala. Berarti jalan ridho Allah macam-macam. Belum tentu banyaknya jumlah ibadah kita itu membuahkan ridho. Karena belum tentu banyaknya ibadah itu di hatinya adalah ingin diridhoi oleh Allah. Ada yang ingin upah dari Allah. Dan itu bukan salah karena level manusia berbeza-beza. Ada orang rajin kerja, tapi dia hitung waktu dan durasinya. Jam kerja 8 sampai 4. Kalau saya kerja sampai jam 6 berarti ada overtime 2 jam. Per jamnya sekian sama dengan sekian. Itu pekerja tidak salah dia menghitung durasi waktu. Tapi ada pekerja yang sudah tidak menghitung waktunya. Jam wajib kerja dia kerja, pekerjaan belum selesai, mampu dia untuk menyelesaikan dengan cara tambah jam kerja, dia tidak. Muslimin dan muslimah, ini bicara tentang hati dan bicara tentang ridho. Wal yaumal akhir, dan mengharap kesejahteraan hidup di akhirat. Karena tidak tandingannya dunia dibandingkan dengan akhirat, karena dunia bersifat sementara, sedangkan akhirat adalah bersifat kekal abadi selama-lamanya. Saki-bagi umur kita, puan-puan yang sudah pensiun, menghitung umurnya dari pensiunnya. Biasanya ketemu dengan kawan, dah berapa tahun awak pensiun? Tidak lagi ditanya, dah berapa tahun umur awak? Tapi tanya, sudah berapa tahun pensiun? Saya sudah 5 tahun pensiun. Tahun dia pensiun ditambah 5. Kira-kira berapa tahun lagi ya selepas pensiun harus balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, muslimin dan muslimah, jangan hanya bergantung dengan amal, karena amal kita itu sangat kecil. Ya, teruskan kita beramal ya, karena Allah dan untuk mendapatkan, membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam tenaga semakin berumur tidak semakin kuat, tapi hatinya selalu bersambung dengan Allah. Yang dilakukannya ikut Rasulullah, dan yang dilakukannya berharap ridhonya Allah. Demikian untuk pagi ini. 10 menit sebelum 1 jam kita gunakan untuk bersama-sama dalam menyampaikan salam dan selawat kita kepada baginda Rasul. Memang kita tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah, dan itu kita tidak kecewa. Kita lapang dada. Allah pilihkan kita hidup selepas baginda wafat. Allah pilihkan kita hidup sampai di 2023. Dan terus bersyukur kepada Allah. Dalam hidup kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. Di bulan Rabiul Awal, Allah ingatkan, itulah bulan dilahirkannya insan yang mulia, yang Al-Quran kita baca setiap harinya adalah
merupakan bukti kerasulan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita baca selawatnya masih sama, cuma nadanya yang berbeza. Tola al-badru alaina. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' anta ghawsuna jami'a ya mujammal ad-diba' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' kun syafi'an ya habibi yawma hashri wajtima' Rabbana salli ala man halla fi khairil biqa' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' fasbili sitra alaina wakfina syarran niza' wa aghisna fil balaya ya mughisan kulla da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' wa salatullah dawaman linnabi syamsil biqa' wa kadha ali wa sahbin ma sa'a lillahi sa' tala'al badru alaina
علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بالنبي الكريم وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم اهدنا بنورك إليك وأكرمنا بصدق عبوديتي بين يديك وعلمنا من علمك المحزون وسنا بسر اسمك المسون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas keterlambatan karena selesai urusan dengan Syekh Ahmad Rawhi Al-Jilani, cicit Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti cicitnya Rasulullah SAW. Itu hampir dekat dengan waktu subuh pagi tadi, kemudian ada yang harus diuruskan dan insya Allah selalu saya bawa jamaah dalam minta didoakan oleh beliau, dan ada simbol yang ada di baju beliau yaitu tapak baginda Rasul, itu dihadiahkan kepada saya pada malam tadi. Jadi saya kasih hadiah beliau cincin, kemudian tukar hadiah dengan saya. Yang dipakaikan di baju beliau itu dipakaikan kepada saya. Apapun semua itu seperti air mengalir. Saya pun tidak menduga untuk dapat bersemuka dengan beliau, karena setelah maghrib baru dibagi tahu pada saya, dan beliau memang sudah pernah sampai ke rumah saya sini, cuma waktu itu hanya sebentar karena beliau ikut meraihkan Maulana Habib Lutfi ketika datang di rumah sini. Beliau adalah dari orang Lubnan, atau orang Indonesia sebut orang Libanon ya. Jadi apapun, walaupun saya yang berjumpa, insya Allah semoga berkahnya adalah kepada seluruh jemaah semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.